produk yang meningkatkan sistem imun agar imun kita nggak turun. Tapi dilemanya saat ini, Bu, keasikan minum vitamin herbal yang meningkatkan imun, imunnya malah kelebihan, Bu. Nah, hari ini ada penyakit yang muncul justru karena imunnya over, berlebih. Bu, kalau imun kita berlebih, terlalu kuat, begitu dia kerja nggak mau berhenti, maunya kerja terus. Dan orang-orang yang imunnya berlebih biasanya Bu kena penyakit yang sifatnya kambuhan, alergi, asma, sinusitis, eksim. Jadi misalkan ibu-ibu atau ada cucunya, anaknya, saudara yang kena penyakit asma, alergi, sebetulnya sistem imunnya udah bagus. Ya, kalau boleh saya sarankan, jangan lagi minum vitamin herbal. Kenapa? Karena imunnya sudah kuat. Nah, kasus-kasus overimun ini, Bu, kalau dia diamin terus-menerus, dia bisa beralih ke penyakit yang dikenal namanya penyakit autoimun. Pernah dengar nggak, Bu? Ya, apa itu penyakit autoimun? Penyakit yang terjadi karena sistem imunnya kuat, cuma sayangnya, Bu, sistem imunnya bodoh. Nah, dari si imun yang harusnya nyerang musuh, ini malah nyerang tubuh kita sendiri. Sekarang lagi ramai, Bu. Kenapa lagi ramai? Karena begitu orang gaya hidupnya sehat, minum vitamin, minum herbal, dia justru terjebak pada masalah baru. Vitamin herbal itu bagus, Bu, cuma kalau diminum terus-menerus, karena kerjanya hanya meningkatkan sistem imun saja, potensi muncul penyakit-penyakit overimun dan autoimun sekarang begitu sangat luar biasa. Nah, ada ratusan penyakit autoimun. Ibu-ibu pernah dengar nggak leukemia? Sel darah putihnya nyerang sel darah merah, ya? Aneh nggak, Bu? Kok bisa-bisanya sel darah putih yang jelas-jelas bagian dari sistem imun menyerang sel darah merah? Ibu-ibu pernah dengar lupus? 75% penderita lupus kebanyakan kaum wanita. Sistem imunnya akan menyerang organ tubuhnya yang lemah. Jadi, Bu, kalau ada 2 orang kena lupus, bisa jadi yang dirasa berbeda, tergantung organ mana yang lemah itu yang diserang. Ya. Kemudian apa lagi? Ibu-ibu pernah lihat gak ada orang yang kulitnya berubah warna jadi putih? Putih dulu, Bu, awalnya ya. Dia bukan albino, namanya vitiligo. Sistem imunnya nyerang pigmen kulitnya. Ada lagi yang diserang kulit, namanya psoriasis. Kalau ibu-ibu lihat ada orang kulitnya bersisik, rontok, batangnya luar biasa. Bahkan ada awalnya kayak ketombe, tapi ketombenya lama-lama pindah ke badan. Itu namanya psoriasis. Kemudian ada lagi penyakit autoimun yang nyerang persendian, namanya RA, rheumatoid arthritis. Itu bukan rematik, tapi ini lebih parah lagi. Ya, itu persendiannya bisa bengkok-bengkok. Dipegang aja sakitnya luar biasa. Dulu ada pembawa acara kuis jari-jari, coba, Bu? Coba masih ingat? Rahimahullah Bepeng, ya. Dia kena penyakit autoimun, Bu, namanya MS, multiple sclerosis. Jadi sistem imunnya nyerang sarafnya. Beliau tiba-tiba lumpuh, BAB-nya nggak bisa dikontrol, keluar sendiri. Yang model MS pun namanya GBS, Guillain-Barré syndrome. Kalau ibu-ibu menemukan ada orang tiba-tiba lumpuh, bukan karena stroke, ya, Bu, ya. Dengan latar belakang nggak pernah ada riwayat darah tinggi, nggak pernah ada riwayat asam urat, kolesterol, itu patut dicurigai orang itu kena GBS, Guillain-Barré syndrome. Yang lagi ramai yang belum lama diumumkan oleh Kemenkes, diabetes tipe 1, Bu. Biasanya kan kita tahu diabetes cuma 2 ya katanya, kering sama basah. Jadi diabetes itu cuma ada tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 2 tuh karena pola makan. Dan yang tipe 2 biasanya tahunya kalau udah kita muncul gejalanya, Bu. Misalnya, ibu udah mulai sering kesemutan, mata udah mulai rabun, ya nggak? Luka kok lama sembuh. Kebanyakan kita kan takut, khawatir kalau mau ngecek gula darah. Takut ketahuan, nanti malah jadi stres, ya, Bu. Kalau ibu-ibu sudah merasakan gejalanya, sebetulnya 7 tahun sebelumnya ibu-ibu tuh udah kena diabetes, cuma belum mau periksa. Nah, yang lagi ramai dan kecenderungan angkanya naik 70% adalah diabetes tipe 1, autoimun.
Jadi sistem imunnya nyerang pankreas rusak sehingga tidak mampu memproduksi insulin. Dan yang menjadikan Bu, penderitanya kebanyakan anak-anak. Kemarin saya di Rojin Asfal, anak balita 3 tahun Bu udah harus suntik insulin. Kakaknya kelas 4 SD baru aja meninggal. Ya, termasuk hari ini kalau ada usia belasan tahun tiba-tiba stroke. Hati-hati dulu. Khawatirnya bisa jadi sebetulnya dia nggak sadar. Sebelumnya ada diabetes itu kan pengentalan darah. Darahnya jadi kental. Ya, jadi saya di Gerakan Cinta Imun hanya ingin memberikan tambahan wawasan yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi begini, kalau orang mengalami overimun dikasih vitamin herbal, nggak boleh kan, imunnya udah berlebih. Di sisi lain kalau kita ke medis, yang over, bisa. Yang over maupun yang autoimun, itu cuma dikasih apa Bu? Imun supresan, kortikosteroid. Steroid ya Bu ya. Imun supresan, apa fungsinya imun supresan? Kalau kita ke dokter, ketika misalkan ibu-ibu kena penyakit kasus autoimun maupun overimun, itu hanya menekan sistem imun. Padahal Bu, yang dibutuhkan sistem imunnya dipintarkan, bukan ditekan. Dan bukan ditekan. Dan kita udah paham banget Bu. Kalau dulu kita tahunya penyakit obat, betul nggak? Kita sakit ke dokter, mohon maaf, yang dikasih apa Bu? Obat. Obat bukan nggak ada manfaatnya, obat ada manfaatnya, tetapi cara kerja obat berbeda dengan sistem imun. Jadi kalau selama ini ibu minum obat, imunnya nggak pernah kerja tuh Bu. Ya, dan karena obat hanya sebatas menghilangkan gejala, simptom, kita sering terkecoh, kita merasa penyakitnya sudah hilang, padahal mah makin parah. Dan hari ini di rumah sakit apa yang ramai? Instalasi cuci darah. Orang-orang kalau diabetes minum obat seumur hidup nih. Seumur hidup. Ya, darah tinggi, minum obat seumur hidup. Seumur hidup. Kenapa Bu? Karena memang obat nggak pernah menyelesaikan semua masalah. Saya ingin sharing, saya ingin berbagi bagaimana hari ini kita nggak bicara lagi obat penyakit, tapi bagaimana ketika kita sakit, perbaikilah dokter pribadi yang memang sudah Allah berikan di dalam tubuh kita Pak Bu, yaitu sistem imun. Cuma pertanyaannya hari ini, ada nggak Bu ya produk yang betul-betul bisa membuat kerja imun kita optimal? Ini kalau nggak Bapak jadi pengen nyoret-nyoret kayak guru juga ya, canda. Ya, jadi gini Bu. Jadi gini Bu. Jadi ini bukan obat ya. Yang mau sharing ke ibu-ibu semua, Bapak ya. Ini bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, bukan mineral, bukan cell food, bukan steroid. Dia bukan apa yang pernah kita kenal selama ini. Dia dikenal juga dengan istilah imun IQ. Kerjanya Bu hanya mendidik sistem imun. Hanya mendidik sistem imun. Namanya transfer factor. Transfer factor. Jadi transfer factor ini istilah baru dalam dunia kesehatan ya. Kalau boleh dibilang Bapak Ibu semua, dia adalah ras baru dalam dunia kesehatan. Dan transfer factor Bu bukan buat penyakit. Gitu Bu ya. Dia bukan buat penyakit, tapi bekerja langsung pada sistem. Apa yang dibuat Bu? Pak. Jadi kalau imun kita lemah dikuatkan sama dia, gitu ya. Sehingga semua masalah under imun bisa terbantu. Saya nggak ngomong testimoni, uji klinis saja. Ada seorang dokter namanya Dr. Darilsi. Beliau Associate Clinical Professor di WHO, mengajar bioteknologi di Harvard. Nggak apa-apa. Nah ini Bu, saya mau ceritain. Ini namanya transfer factor pass. Jadi Dr. Darilsi itu punya 20 patient, 20 pasien, all stage for cancer, semuanya kanker stadium. 20 orang itu Bu terdiri atas 12 laki-laki, 8 perempuan. Berarti kanker udah macam-macam belum Bu? Kanker udah macam-macam. Dan 20 orang itu Bu prognosisnya 3,7 bulan. Prognosis itu harapan hidup secara medis. Jadi 20 orang ini Bu diperkirakan nggak sampai 4 bulan semua bakalan lewat. Secara kanker stadium 4 wajar Bu. Kalau Ibu sering ke Darmais, ngerti Bu.
Ya. Itu yang teriak-teriak luar biasa. Dan dikasihnya tuh morfin tuh. Nggak mempan lagi pakai painkiller antibiotik biasa. Kasihnya udah morfin. Ya. Yes. Sebagai penghilang rasa sakit. Oke. Nah, dokter dari si 20 pasien tadi yang semula ya secara medis nggak sampai 4 bulan, 3,7 bulan. Beliau kasih ini mau transfer factor plus selama 6 bulan. Mestinya kan 4 bulan semua bakal lewat. Apa yang terjadi selepas 6 bulan? 16 out of the 20 patient, 16 dari 20 orang, Masya Allah, remisi, kembali stabil, tapi yang meninggal 4 orang. Nah, saya cerita apa adanya, uji klinis ya. Kanker stadium 4 dari 20 berapa yang terbantu? 16, 80% remisi, kembali stabil. Padahal jurnal sebelumnya yang pernah saya baca dari Australia, Bu, dari 3.000 pasien yang diberikan terapi medis, kalau orang kanker, Bu, itu terapinya cuma 3, betul nggak? Biasanya awal dilakukan apa, Bu? Biopsi. Biopsi buat apa tuh, Bu? Untuk mengetahui sel kankernya ganas atau tidak, betul ya? Nah, cuma, Bu, ini perlu kita ketahui. Kalau orang udah dibiopsi, itu secara SOP, menurut medis, itu udah harus langsung diangkat, langsung dibom pakai kemo, kemudian diapain? Radiasi. Kenapa, Bu? Karena kalau sel kanker kita udah mulai dikutak-katik, kanker itu udah kayak sarang lebah, Ibu. Ini begitu kita biopsi, udah dokter SOP-nya jalan. Ya, saya mau tanya, ibu-ibu semua, kita ini punya potensi kanker nggak? Punya, termasuk saya. Kenapa, Bu? Karena secara alami yang pertama, bertambah umur, imun kita bukan makin kuat, Bu, tapi makin sunatullah dulu. Ya, apalagi kalau tanda-tandanya di atas umur 40 tahun. Bapak ibu semua saya yakin umurnya di atas. Oh, udah di atas semua ya? Enggak, udah dulu. Nah, yang menarik, nah nih, Bu, semua punya potensi dan setiap hari ternyata di tubuh kita nih, Bu, termasuk saya, itu terbentuk sel kanker itu 2.000 sampai 3.000-an. Pertanyaannya, kenapa kok ada yang kanker, ada yang enggak? Yang kanker itu, Bu, sistem imunnya sudah kalah. Nah, selama imunnya bagus, kan tugas imun apa sih, Bu? Setiap kali muncul sel yang tidak normal, yaitu sel kanker, dia hajar, Bu, dia bunuh. Yang jadi masalah kalau pertumbuhan sel kanker yang sudah kalah, sudah melebihi, ya Bu ya, ketimbang imun yang ada dalam tubuh kita. Saat itulah orang bisa kena tumor, mulai benjolan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini, Bu, kemudian kenapa ini produk US halal ya? Perusahaan riset tuh kantor di Cyber 2 tahun ya. Buka aja deh itu. Ini, Bu, dipakai resmi di Rusia. Kenapa? Buka aja. Karena Rusia punya obat kemo nomor 1 namanya interleukin 2. Sekali suntik $5.000. Ternyata hanya meningkatkan sistem imun 389%. Ini 437%. Jauh. Jadi Rusia tahun 2001 sampai 2004 melakukan uji klinis pemakaian transfer factor bukan hanya untuk kanker stadium 4. Mereka melakukan uji klinis untuk HIV infection, hepatitis B, hepatitis C, osteomyelitis, termasuk yang tadi saya cerita kasus-kasus autoimun, lupus, leukemia. Dan Masya Allah, Bu, hasilnya bagus. 31 Juli 2004 resmi, Bu, seluruh rumah sakit dan klinik di Rusia pakai transfer factor. Kenapa? Karena terbukti secara klinis dan jauh ekonomis, Bu. Ini satu kapsulnya cuma 10.000 perak, Bu. Ini meningkatkan imun. Ya, ini oke, baik. Yang kedua, yang menarik, Bu. Nah, kenapa disebut bukan herbal? Karena di waktu yang bersamaan dia juga, kalau tadi yang saya cerita itu tentang imun booster, meningkatkan imun, ya, Bu. Tapi di waktu yang bersamaan dia mampu menyeimbangkan sistem imun tubuh kita. Namanya imunomodulator, Bu. Dulu waktu saya ketemu ini, sebelum saya cerita ke banyak orang, saya berguru ke siapa, Bu? Prof. Edi Darmono, guru besar Fakultas Kedokteran Undip. Beliau profnya imunologi. Saya nggak buat penjelasan kayak tadi saya cerita ke Ibu karena beliau prof imunologi, pasti lebih paham. Saya cuma ngomong apa, Bu, ke beliau, Prof, ini ada produk bagus buat imun, tolong Prof cari kelemahannya, saya bilang. Saya tinggal, Bu, saya ngomong nggak ada 5 menit. Tapi Masya Allah, Prof Edi, Bu, Masya Allah, luar biasa. Orangnya humble. 3 hari kemudian dia telepon kami, dia bilang, Mas, belum pernah saya menemukan ada produk alami yang mampu meningkatkan natural killer cell. Salah satu komponen dari sistem imun yang paling utama itu namanya NK cell, natural killer.
ada T-cell, ada B-cell ya, ada makrofag, plasma sel dan lain sebagainya. Hingga 437% kata beliau. Belum pernah. Lalu beliau bilang apa lagi? Tapi yang menarik buat saya, produk ini di waktu yang bersamaan mampu menjadi imunomodulator. Nah saya tahu itu dari beliau justru. Ya akhirnya saya tanya, imunomodulator apa tuh Prof? Jadi Mas, kalau kita minum Transavector, sistem imun tubuh kita akan tahu dengan sendirinya kapan dia harus naik dan kapan dia harus. Sehingga orang-orang yang alergi, asma, sinusitis, eksim, subhanallah, Bu, bisa terbantu. Ada Prof spesialis paru di Jakarta, namanya Prof Wiwin, sering di Kompas TV waktu COVID ya. Beliau guru besar FKUI, istrinya juga FKUI, Dr. Rita Arianti Mas, terakhir kepala dokter di RSUD Cengkareng tapi udah pensiun. Prof Wiwin dulu ngambil spesialis paru karena anaknya asma. Anaknya namanya Reza, dari umur 4 tahun sampai umur 28 tahun asma. Dan beliau udah jadi spesialis paru, beliau cuma bisa bilang, ya secara medis asma nggak ada obatnya. Seumur hidup pakai Pestol Bu anaknya, Cerita Pentori. Tapi kan udah 24 tahun pasti ada efek. Reza tuh terakhir, anaknya tuh suka main futsal, ligamen kirinya udah putus. Waktu ketemu saya di acara arisan di daerah Tapos ya, ada beliau, ligamen kanannya juga putus, yang kiri udah operasi, yang kanan belum. Ya, saya cerita ke Prof, saya cuma bilang, Prof ini bukan buat asma, ini juga bukan buat ligamen yang putus, tapi kalau dokter pribadi, karunia Allah bekerja, nggak ada yang mungkin. Akhirnya coba Bu, Masya Allah Bu, yang pertama dibantu apanya? Justru asmanya. Nggak sampai 7 hari Bu, sampai sekarang ya beliau udah pakai. Dan yang menarik lagi apa? Ligamen kanan, ligamen tuh ototnya Bu, di dengkul tuh itu kewer-kewer kan, secara medis kan harus disambung, itu Bu bisa nyambung lagi. Sekarang anaknya Bu udah naik sepeda tuh Bu, Jakarta Bali Bu, Insya Allah. Dan yang tanpa operasi itu lebih kuat ketimbang ya bekas operasi ya. Jadi ini menarik, tugasnya begitu imun kita lemah dikuatkan, imun yang over disimbangkan, imun yang bodoh dia pintarkan. Ibu-ibu kalau minum Transavector dari 1 kapsul, nanti imun ibu-ibu ini akan diberikan informasi lebih dari 200.000 informasi tentang virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, termasuk bentuk-bentuk sel kanker. Dan luar biasanya Bu, informasi yang diberikan berikut dengan cara penanggulangannya. Kayak hari ini ibu misalnya kita punya komputer, punya laptop, ada antivirusnya? Ada. Pertanyaannya sekarang, antivirusnya perlu diupdate gak? Perlu. Kenapa? Karena antivirus tahun 2022 tidak mengenal virus tahun 2023. Gak usah jauh-jauh dari kemarin COVID aja, udah berubah bentuk belum sekarang? Ya kan? Dari COVID-19. Jadi apa Bu? Omicron. Sebelum apa? Delta. Ya Bu ya? Padahal mah Bu, virusnya dia juga gitu ya. Tapi bermutasi. Kalau imun kita nggak kenal, dia nggak respon. Ingat Bu, 3 hal yang paling mendasar yang dilakukan oleh sistem imun. Yang pertama adalah dia harus recognize dulu, dia harus kenal dulu. Kalau nggak kenal, dia nggak respon. Tapi kalau dia kenal, dia respon. Begitu dia respon, yang ketiga Bu, dia remember. Dia akan mengingat, dia akan merekam semua penyakit yang sudah dikalahkan. Disimpan di mana? Di dalam sel darah. Tujuannya apa direkam? Agar suatu saat kalau penyakitnya datang lagi, sistem imun udah tahu bagaimana cara melakukan. Oke, baik, yang terakhir, yang keempat, ibu mohon maaf, siapa di sini yang kepengen awet muda? Awet tua kali ya. Kalau muda, itu umurnya nggak bakalan kembali muda, tapi secara fisik, insya Allah Bu, jauh lebih fit. Kebetulan orang tua istri di Solo, umurnya 89 tahun Bu, Masya Allah Bu, ya, masih lincah, masih gesit. Tiap bulan saya kirim ini Bu. Kenapa? Karena ini Bu bentuk fisiknya 44 rantai asam amino. 44 rantai asam amino buat apa Bu? Makanannya sel, ya. Jadi kalau ibu-ibu minum ini 1,5 bulan, sehari 1 kapsul saja, ini uji klinis. Sehari 1 kapsul, seminggu cuma 5 hari, Sabtu Ahad nggak dikasih. Dan rutin hanya 6 minggu, terjadi peremajaan organ 4 tahun Bu, ginjal kita, jantung, hati, paru-paru, sekali jalan. Di Taman Mini ada rumah sakit angkatan darat Bu, Ridwan Maureksa. Ada dokter namanya Dokter Nugan, spesialis paru. Pasien beliau PPOK, ibu pernah dengar PPOK? Paru-paru kronis.
bolong bu paru-paru. Udah pakai oksigen, ya, jalan semeter aja udah nggak kuat. Saya cuma cerita, dok, coba bu, dokter terapi pakai ini. Kenapa? Karena kalau secara medis organ yang udah rusak ya udah rusak. Ya, paling gampang aja. Lihat aja bu orang-orang yang cuci darah. Cuci darah memperbaiki ginjalnya nggak? Cuci darah nggak pernah memperbaiki ginjalnya bu. Cuci darah hanya untuk bertahan. Ya tetap aja ginjalnya rusak. Ya. Akhirnya saya bilang, dok, ini terdiri atas 44 asam amino, makin banyak diminum, kadar imunnya makin bagus. Dan beliau berikan ke pasien PPOK bu, per 2 jam 3 kapsul. Itu bu, Masya Allah bu, 1 bulan paru-parunya bisa rapat lagi. Ya, paru-parunya. Kalau orang awam aja kayak kita aja kaget bu ya, apalagi beliau yang ngerti ilmunya. Ya. Dan ini bu saking amannya bayi baru lahir boleh minum. Ada uji klinis untuk anak-anak autis. Ibu tahu anak autis? 9 orang anak autis, risetnya dilakukan oleh Dr. Bock ya bu ya. Umur 3 sampai 10 tahun diberikan transfer factor selama 3 bulan dari 9 orang bu. Alhamdulillah bu, 7 orang mengalami perbaikan. Kontaknya improve. Bisa fokus lagi bu. Kemudian apa lagi? Language skillnya improve. Ya, bisa ngomong lagi bu. Ya. Kemudian apa lagi? Toileting skillnya improve. Kemampuan ke kamar mandinya meningkat. Terjadi pengurangan penyakit kulit, terjadi pengurangan penyakit diare. Memang kita nggak klaim 100% bu. Tapi dari 9, 7 orang, bagus nggak? Ya, termasuk tulang bu ya. Ibu-ibu kebanyakan masalah di mana bu? Dengkul. Dan osteoporosis. Nah, ini menarik bu. Ya, saya juga ada rujukan Dr. Nur Hadi, peneliti dari UGI PhD. Ternyata bu, erat hubungannya sistem imun dengan osteoporosis, pengeroposan tulang. Nanti ibu coba deh, Masya Allah ya. Saya ada kejadian bu, ada orang tabrakan, dengkulnya hancur, udah dioperasi, disusun sama dokternya. Minum ini pun sebulan, di rongsen lagi, tulang semua bisa nyatu. Padahal kalau secara logis kata dokternya ya bu ya, paling lama tuh 6 bulan, paling cepat 6 bulan kata beliau. Ya, 6 bulan gitu ya. Oke, anak-anak autis, anak-anak epilepsi dari 10-8 yang terbantu ya. HIV bu dari 15 ke 14 orang. Ya. Jadi bu, ini sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau anak-anak autis aja bagus, apalagi anak kita, cucu kita yang sehat bu. Ya. Pernah lihat anak Down syndrome? Yang mukanya kayak Mongolia. Masya Allah bu, saya ada dokter rehab medik di Serang, namanya Dokter Ahmad Rubes. Itu bu, rata-rata anak-anak Down syndrome, ya, cerebral palsy dan lain sebagainya, kalau diterapi sama fisioterapinya, setahun 2 tahun nggak banyak perubahan. Tapi ketika dipadukan dengan transfer factor sistem imun yang dididik lagi, 1-2 bulan banyak banget perubahan. Jadi kalau ibu-ibu punya cucu gitu ya, kasih bu segera. Kenapa? Karena pertama cucu-cucu yang hari ini misalkan sering batuk pilek sehingga nafsu makannya susah banget bu, disuruh makan, minumin ini bu, Masya Allah luar biasa ya. Dan kalau anak autis aja bisa fokus lagi, apalagi cucu kita yang sehat ya, investasi kesehatan dari sekarang. Baik, itu saja bu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang mau tanya silakan.